Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasanah Mufaraha dengan NIM 2430108010027 dengan nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait muskuloskeletal ekstremitas bawah. Namun, pada video ini saya akan memfokuskan materi terkait muskulus, nervus, dan juga pembuluh-pembuluh darah yang mengalirinya. Video ini saya buat juga untuk memenuhi tugas dari Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, langsung saja akan kita mulai pembahasannya, yang mana akan kita mulai terlebih dahulu dari bagian posterior tubuh atau lebih tepatnya di bagian panggul. Nah, di sini sudah ada musculus gluteus maximus. Nah, seperti yang diterangkan di samping, otot gluteus maximus adalah otot terkuat di tubuh dan hampir menutupi sebagian besar bokong. Seperti yang kita lihat, saya kecilkan terlebih dahulu. Memang hampir menutupi sebagian besar. Nah, adapun origonya atau tempat eh, asal mulai dari musculus gluteus maximus ini adalah muncul dari bagian posterior ilium di belakang garis gluteal posterior dan massa lateral sacrum serta memiliki asal jaringan lunak dari ligamen sacrotubureus dan fascia lumbar. Adapun insersionya, otot gluteus maximus memiliki dua titik insersio. Yang pertama, serat superficial berinsersi ke dalam tractus iliotibal dan serat profunda berinsersi ke dalam tuberositas gluteal femur di antara adductor magnus dan vastus lateralis. Untuk persarapan, gluteus maximus ini dipersarapi oleh nervus gluteus inferior. Adapun fungsinya adalah ekstensor kuat femur yang fleksi pada sendi koksa, stabilisator lateral sendi koksa, dan sendi genus, dan rotasi lateral serta abduksi femur. Baik, kita jika membuka atau menghilangkan dari musculus gluteus maximus ini, maka akan muncul musculus gluteus medius. Di sini seperti terpotong, namun jika dibuka gluteus maximus maka akan muncul yang namanya otot gluteus medius. Nah, akan saya lanjutkan. Di sini sudah ada musculus gluteus medius, yang mana tadi jika kita buka musculus gluteus maximus, maka akan muncul yang namanya musculus gluteus medius di bawahnya. Nah, seperti yang diterangkan di samping, otot gluteus medius bagian ditutupi oleh gluteus maximus, yang sudah saya sebutkan tadi. Serat-seratnya memanjang dari ilium ke femur dan berfungsi untuk menggerakkan paha keluar dan memutarnya ke arah medial. Gluteus minimus terletak di bawah gluteus medius, nanti ada gambarnya, dan merupakan pendampingnya dalam hal perlekatan dan fungsi. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwasannya fungsinya adalah menggerakkan paha keluar dan memutarnya ke arah medial. Nah, jadi sebagai tambahan juga, gluteus medius ini merupakan otot abduktor panggul utama, dibantu oleh si musculus gluteus minimus dan tensor fascia lata. Baik gluteus medius maupun minimus bekerja dari pelvis untuk mengabduksi paha seperti yang sudah disebutkan dan memutarnya ke dalam. Nah, adapun origonya itu permukaan luar tulang ilium di antara linea glutea anterior dan posterior, dan insersionya ke fasies yang memanjang pada permukaan lateralis trochanter major. Pesarapannya dari nervus gluteus superior, dan untuk fungsinya sudah saya sebutkan tadi. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke musculus gluteus minimus, yang mana musculus gluteus minimus ini ada di bawahnya
dari musculus gluteus medius. Nah, jadi selanjutnya di sini sudah ada musculus gluteus minimus kecil. Jika ini dihilangkan maka akan nampak yang namanya musculus gluteus minimus di sini masih kurang jelas ya. Nah, langsung saja di sini pengertiannya itu terletak di bawah gluteus medius dan merupakan pendampingnya dalam hal perlekatan dan fungsi yang sudah saya singgung di awal tadi. Serat-seratnya memanjang dari ilium ke femur dan berfungsi untuk menggerakkan paha keluar dan memutarnya ke arah medial. Kedua otot ini terletak di bawah otot paha posterior yang paling dangkal dan terbesar, yaitu gluteus maximus. Nah, untuk origo dari musculus gluteus minimus ini, dari permukaan luar tulang ilium, di antara linea glutea inferior dan anterior. Dan untuk insersionya di facies linear pada aspektus anterolateral trochanter major, dan untuk nervus atau pasarafannya itu dari nervus gluteus superior. Selanjutnya, di sini sekilas terlihat beberapa otot. Nah, sebentar. Nah, lanjut. Ya, di sini ada otot piriformis atau musculus piriformis. Otot piriformis ini merupakan otot pipih yang berbentuk seperti buah pir, yang mana ini masih berada di daerah glutea atau bokong. Untuk origonya itu dari permukaan anterior tulang sakrum atau tulangnya itu di sini. Hanya saja ini tidak kelihatan, dan juga di antara foramina sacralia anteriora. Adapun insersionya itu di sisi medial tepi superior trochanter major femoris. Untuk pasarapan sendiri, musculus piriformis ini diinervasi oleh cabang rami anterior S1 dan S2. Maksudnya S1 S2 di sini adalah sakrum nomor 1 dan juga sakrum nomor 2. Di bawahnya ada musculus superior gamellus superior. Nah, otot ini berorigo dari tuberositas ischia dan melekat pada trochanter mayor. Untuk nervusnya sendiri ada di dipersarafi oleh nervus obturatorius internus. Adapun fungsinya adalah rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi koksa, abduksi femur yang fleksi pada sendi koksa. Baik, kita lanjutkan. Di sini selanjutnya ada musculus obturator internus, di mana ini adalah otot berbentuk segitiga bilateral yang berasal dari atau berorigo dari pelvis dan masuk ke trochanter major femur. Adapun untuk persarafannya itu disarafi oleh nervus obturatorius internus seperti namanya, dan juga fungsinya di sini adalah rotasi bilateral femur yang ekstensi pada sendi koksa, dan juga abduksi femur yang fleksi pada sendi koksa. Sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwasannya abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh, abduksi, dan adduksi ADD itu merupakan gerakan yang mendekati ke arah sumbu tubuh atau ke arah medial tubuh. Sedangkan kalau fleksi itu adalah berkurangnya, ibaratnya begini,
berkurangnya derajat, sedangkan fleksi itu lebih ke menambahnya derajat. Seperti itu kira-kira saya menganalogikannya. Oke, mudahnya fleksi menekuk dan ekstensi relaksasi seperti itu. Oke, kemudian di bawah sini kalau tadi ada musculus gemellus superior, maka ada yang namanya musculus gemellus inferior. Nah, otot ini muncul dari tuberositas iskia dan menyisipkan pada permukaan medial trochanter major femur dan memutar paha ke arah luar. Itu fungsinya. Kurang lebih sama ya seperti musculus gemellus superior. Adapun nervus yang menyarafinya adalah nervus quadrati femoris. Oke, sudah habis di bagian otot-otot yang kecil di sini. Sebentar, saya hide dulu. Oh iya, saya melupakan satu otot lagi rupanya. Nah, di sini yang terakhir ada musculus quadratus femoris. Nah, otot ini berorigo dari aspektus lateral tulang ischium tepat di anterior dari tuber ischiadium dan berinsersio ke tuberculum quadratum pada crista intertrochanterica tulang femur bagian proksimal. Adapun nervus yang mempersarafi dari otot ini adalah nervus quadrati femoris seperti namanya juga. Dan adapun untuk fungsinya sendiri adalah untuk rotasi lateral femur pada sendi koksa. Nah, sudah habis pembahasan yang saya bahas di bagian kan pertama-tama itu akan membahas otot yang terdiri dari 4. Yang namanya itu adalah musculus quadriceps. Baik, di sini sudah ada musculus rectus femoris. Nah, seperti yang diterangkan di sampingnya, itu merupakan salah satu bagian dari kelompok otot kaki yang besar dan berdaging yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu musculus quadriceps femoris. Nah, seperti namanya quadriceps, yaitu ada 4, maka salah satunya adalah di sini musculus rectus femoris. Nah, untuk origo dari musculus rectus femoris ini itu dari spina iliaca anterior inferior atau bisa disingkat SIAI, CII, dan untuk insersionya itu di tendo musculus quadriceps femoris. Nah, adapun persarafan yang menyarafinya adalah nervus femoralis, dan untuk kegunaannya sendiri atau fungsi yang ia lakukan yaitu fungsi fleksi femur pada sendi koksa dan eksternal cruris pada sendi genus. Nah, kalau musculus rectus femoris ini dibuka, maka akan muncul yang namanya musculus vastus intermedius. Sebentar. Nah, nah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu musculus vastus intermedius ini dia ditutupi oleh musculus rectus femoris, makanya di sini kayak seperti terlihat garis-garis hijau. Nah jika dibuka maka akan ada yang namanya musculus vastus intermedius. Ini juga merupakan dari musculus quadriceps, otot terbesar di tubuh.
menempati bagian depan dan samping paha dan merupakan ekstensor utama lutut. Ekstensor yaitu gerakan untuk peregangan. Nanti untuk otot flexor di bagian ekstremitas bawah akan saya bahas di bagian selanjutnya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Nah, otot ini uh, berorigo dari tulang femur 2/3 bagian atas dari permukaan anterior dan lateral. Nah, adapun insersio dari musculus vastus intermedius ini adalah ke tendon musculus quadriceps femoris dan tepi lateral tulang patella. Adapun persarafannya yaitu dipersarafi oleh nervus femoralis juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas, ke Zoom. Nah, kita akan membahas otot vastus medialis. Kalau medialis itu lebih ke, ini bukan sisi lateral, tapi lebih ke mengarah ke bagian tengah atau dinamakan musculus vastus medialis karena itu bukan lateral, tapi lebih ke bagian paha yang mengarah ke, ke tengah tubuh, sisi medial tubuh. Ototnya itu di sini. Mungkin kayak kurang kelihatan, cuman yang pasti untuk letaknya sendiri itu mereka berdampingan, vastus intermedius, vastus lateralis dan juga vastus medialis ini berdampingan. Nah, untuk vastus medialis ini dia berada di ya mendekati sumbu tengah atas tubuh. Dia juga merupakan bagian otot quadriceps femoris, sama sebagai ekstensor utama lutut. Nah, kalau musculus vastus medialis ini berorigo di tulang femur bagian medial linea intertrochanterica, linea pectinea, labium mediale, linea aspera, linea supracondylaris medialis. Untuk insersionya dia ke tendon musculus quadriceps femoris dan tepi medial tulang patella. Adapun persarafannya masih sama, yaitu nervus femoralis. Kayak yang terakhir, itu ada otot vastus lateralis. Nah, dia di pinggir sini, karena kalau lateral itu lebih ke menjauhi area sumbu tengah tubuh. Nah, makanya dia disebut lateral di sini. Nah, masih merupakan bagian dari musculus quadriceps femoris dan merupakan otot ekstensor juga. Namanya berarti lateral besar karena ukurannya sangat besar dan lokasinya di sisi lateral atau samping paha. Origonya, untuk origo dari vastus lateralis ini dari trochanter major, daerah distal, dan labium laterale linea asperae. Untuk insersionya itu ke tendon musculus quadriceps femoris. Nervusnya masih sama seperti otot-otot quadriceps sebelumnya, yaitu nervus femoralis. Nah, keempat otot quadriceps femoris ini bergabung menjadi satu kesatuan yang mana tidak menjadi satu di dalam satu ligamentum yang disebut ligamentum patella. Bentar, nah di sini pokoknya kurang kelihatan kalau kita versi yang ini sebentar. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi, keempat otot quadriceps femoris itu bergabung membentuk atau bergabung menjadi satu kesatuan di ligamentum patella. Nah, ini adalah ligamentum patella. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan otot selanjutnya.
Oke, di sini ada musculus adductor brevis. Nah, otot ini berorigo dari badan pubis atau corpus ossis pubis karena osis itu artinya badan. Nah, kemudian itu berinsersi ke bagian posterior femur di sepertiga atasnya. Eh, adductor brevis Musculus adductor brevis ini berfungsi untuk menggerakkan tulang paha, tapi juga membantu rotasi lateral pinggul. Secara umum, otot adduktor ini menggerakkan anggota tubuh ke arah garis medial tubuh. Nah, kita hapus musculus adductor brevisnya di sini atau adductor magnus juga. Oke. Nah, di sini ada musculus pectineus. Nah, otot ini adalah otot pipi berbentuk segi empat yang terletak di bagian depan paha, bagian atas, dan tengah. Nah, otot ini berorigo dari pektin pubis, disebut juga garis pektinea atau linea pektinea, dan sampai batas tertentu, atau lebih tepatnya di garis serong yang membentang mulai basis trochanter minor hingga linea aspera pada permukaan posterior tulang femur bagian proksimal. Adapun untuk persarafannya itu disarafi oleh nervus femoralis. Nah, untuk fungsinya sendiri, ia menekuk, menggerakkan menggerakkan paha ke arah tubuh dan memutarnya ke arah tengah. Oke, kita hide. Nah, di sini kelihatan lebih jelas musculus psoas mayornya. Nah, jadi musculus psoas mayor ini berorigo di permukaan lateral vertebra thorax distal dan diskus intervertebralis di sekitarnya. Untuk insersinya sendiri itu di trochanter minor femur. Nah, kemudian di sampingnya sini ada musculus iliacus. Nah, untuk origo dari musculus iliacus sendiri, dia berorigo di dinding posterior abdomen, tepatnya di fossa iliaca, yang juga sama seperti musculus psoas mayor, dia berinsersio ke trochanter minor femur. Oh ya, sebelumnya saya lupa menyebutkan bahwasannya musculus psoas mayor ini disarafi oleh rami anteriores dan berbeda pada musculus iliacus. Kalau musculus iliacus sendiri dia disarafi oleh nervus femoralis. Nah, ada informasi tambahan bahwasannya kita lihatkan bahwasannya ini mereka ini seperti jadi satu satuan di bagian sini kan. Nah, itu mereka awalnya ini dua otot yang berbeda, kemudian bersatu itu namanya disebut sebagai musculus iliopsas karena mereka gabungan dari musculus iliacus dan juga musculus psoas mayor. Nah, mereka ini bukan terkadang, tapi mereka ini merupakan sistem otot yang kompleks tapi berfungsi sebagai satu kesatuan atau berperan sebagai otot yang berbeda. Sistem otot ini penting untuk postur lumbar saat berdiri atau duduk dengan benar. Kalau bekerja secara terpisah, yang pertama otot iliacus itu menstabilkan pelvis dan memungkinkan fleksi pinggul yang benar selama berlari. Dan otot psoas mayor sendiri itu fungsinya kalau dia menjadi otot yang tunggal, ia menstabilkan tulang belakang lumbar selama posisi duduk dan fleksi paha dalam posisi terlentang atau saat berdiri. Oh iya, saya lupa menyebutkan bahwa untuk sumber gambar saya ambil dari artikel
Lanjut, di sini ada musculus gracilis. Nah, otot ini eh, merupakan otot panjang dan tipis yang terletak di kompartemen medial paha. Sebentar. Nah, ini terletak di medial paha. Dan ini eh, otot ini berasal dari aspek medial ramus isiopubik. Sedangkan insersionya itu di facies medialis corpus tibiae bagian proksimal. Kalau untuk persarafannya sendiri, ia dipersarafi oleh nervus obturatorius. Adapun fungsinya adalah adduksi femur pada sendi coxa dan fleksi cruris pada sendi genus. Nah, jadi di sini ada musculus obturator externus. Jadi, ia bersama dengan musculus obturator internus itu merupakan otot yang berbentuk segitiga bilateral yang berasal dari pelvis dan masuk ke trochanter major femur. Nah, kita kemudian kembali lagi ke musculus yang ada di sini, itu musculus obturator externus. Ia berorigo dari tepi tulang foramen obturator dan berinsersio ke fossa trochanterica. Untuk pasarapannya sendiri, ia dipasarafi oleh uh, nervus obturatorius divisi posterior. Nah, fungsinya kurang lebih sama seperti musculus obturator internus, yaitu untuk memutar pinggul ke arah luar atau ke arah menjauhi tubuh. Selanjutnya, di sini kita akan membahas otot-otot yang berada di belakang sini, cuman masih berada di paha. Nah, sekumpulan otot di sini itu merupakan otot-otot yang menjadi otot flexor utama di paha. Bisa disebut juga itu sebagai otot hamstring. Nah, apa saja bagiannya? Yang pertama di sini akan kita bahas yaitu musculus biceps femoris. Nah, jadi musculus biceps femoris ini sebetulnya ada dua, yaitu eh, yang terdiri dari kaput longum dan juga kaput brevis. Hanya saja yang saya gunakan saat ini itu tidak menampilkan yang mana kaput longum dan juga yang mana kaput brevisnya. Hanya menampilkan secara umum gambaran dari musculus biceps femoris. Tapi yang pasti itu ada dua kaput, kaput longum dan juga kaput brevis. Nah, yang pertama itu kaput longumnya itu berorigo dari tuber ischiadicum dan kaput brevisnya sendiri itu dari labium laterale dari linea aspera sepertiga bagian tengah. Dan persarapannya dari kaput longum itu dari persarapan nervus ischiadicus bagian tibial. Kalau dari kaput brevisnya sendiri itu nervus ischiadicus juga, tapi dari bagian fibula. Adapun fungsinya yaitu pada sendi panggul untuk gerakan ekstensi, abduksi dan juga rotasi keluar, dan pada sendi lutut itu fleksi dan juga rotasi keluar. Nah, di sini selanjutnya ada musculus semitendinosus. Ia berorigo dari 3 lokasi. Yang pertama itu dari batas medial tuberositas ischia, kemudian batas medial tendon proksimal, kaput longum, eh, biceps femoris, dan aponeurosis proksimal. Untuk insersionya sendiri, itu di tuberositas tibiae, permukaan medial. Kemudian untuk saraf sendiri, ia dipesarafi oleh nervus ischiadicus bagian tibial. Nah, untuk fungsinya, dia bersama dua otot lainnya yang ada di bagian belakang paha ini berfungsi untuk meregangkan pinggul dan menepuk lutut. Selain itu tambahannya, musculus semitendinosus ini juga berfungsi untuk membantu musculus popliteus dalam menggerakkan kaki ke bagian dalam. Kita hide. Nah, teman-teman, di sini ada satu bagian yang menarik, yaitu tempat perlekatannya musculus semitendinosus, dan juga di sini ada musculus gracilis dan juga musculus sartorius. Nah,
Nama tempatnya ini disebut sebagai pes anserinus. Oke, telah habis pembahasan kita terkait otot flexor di bagian paha. Selanjutnya akan kita lanjutkan otot yang berada di sini. Tadi kita telah membahas otot apa saja yang berada di paha. Selanjutnya, pembahasan akan kita lanjutkan dengan membahas otot yang ada di tungkai bawah. Yang pertama yang akan saya bahas sini adalah musculus tibialis anterior. Dia berorigo di sebelah proksimal ujung tibia, tepatnya di bawah condylus lateralis, tepat di atas pergelangan kaki. Badan otot dari tibialis anterior ini itu berakhir, dan tendonnya yang panjang ini memanjang ke arah medial pergelangan kaki dan masuk ke kaki. Lalu di kaki, ia berinsersio dengan tulang metatarsal 1 dan tulang cuneiform 1. Fungsinya adalah sebagai dorsifleksi pada kaki dengan menarik punggung kaki ke arah tulang kering. Nah, gerakan dorsifleksi ini menyebabkan jari-jari kita terangkat dari tanah, dan juga gerakan ini penting saat kita berlari dan juga berjalan untuk mencegah tersandung jari-jari kaki. Nah, untuk persarapan dari musculus tibialis anterior ini, ia dipersarapi oleh nervus fibularis profundus. Selanjutnya, sebelahnya ada musculus extensor digitorum longus. Untuk origonya dia berasal dari sebelah proksimal ujung tibia di bawah condylus lateralis dan margo anterior fibula. Untuk insersinya yaitu di aponeurosis dorsalis 4 jari kaki lateral. Adapun fungsinya adalah dorsifleksi pada kaki, kemudian ekstensi pada jari-jari kaki, dan juga eversi kaki. Dan persarapannya itu dari nervus fibularis profundus. Lanjut, di sini ada musculus extensor hallucis longus, berorigo di facies medialis fibula, 2/3 bagian distal, dan membrana interosea. Untuk insersio sendiri, dia berinsersi ke basis phalanges distalis hallucis dan palang dasar. Untuk fungsinya sendiri adalah seperti namanya, yaitu extensor, yaitu ekstensi pada jempol kaki. Dan nervusnya atau yang membesarapinya adalah nervus fibularis profundus. Jadi di sini ada musculus fibularis longus. Nah, dia berorigo dari caput fibula, facies lateralis fibula, dan margo posterior fibula. Dan insersionya itu ke tuberositas osis metatarsis 1 dan os cuneiform intermedium permukaan plantar. Nah, untuk nervus sendiri itu dipersarapi oleh nervus fibularis superficialis, dan fungsinya adalah untuk gerakan plantar fleksi dan eversi kaki pada pergelangan kaki. Di sini ada musculus fibularis brevis. Karena tadi ada musculus fibularis longus, maka pasti juga akan ada musculus fibularis brevis. Nah, dia berorigo dari facies lateralis fibula dan margo anterior fibula setengah bagian distal. Adapun insersionya yaitu di tuberositas metatarsi 5, jalur tendo sampai ke jari kelingking kaki. Untuk persarapan sendiri, dia dipersarapi oleh nervus fibularis superficialis, dan untuk fungsinya sendiri itu kurang lebih sama seperti musculus fibularis longus, yaitu dalam gerakan plantar fleksi dan juga eversi kaki. Lalu di sini ada musculus fibularis tertius, dia berorigo di setengah atau sepertiga distal tulang fibula dan berinsersi ke basis metatarsis 5. Adapun persarapannya itu menurut buku Sobota edisi 21 mengatakan bahwa persarapannya itu dipersarapi oleh nervus fibularis profundus. Untuk fungsinya sendiri, ia membantu dalam gerakan dorsifleksi dan juga eversi kaki. Di sini ada musculus flexor hallucis longus, merupakan salah satu dari otot
salah satu dari 4 otot yang membentuk kompartemen posterior dalam tungkai bawah. Adapun origonya itu dari facies posterior fibula dan berinsersi ke palang distalis ibu jari kaki. Pesarafannya itu dari saraf nervus tibialis, dan untuk fungsinya seperti namanya yaitu flexor. Fungsinya adalah berperan dalam gerakan fleksi pada jempol kaki dan juga berperan dalam gerakan pelantar fleksi dan juga inversi kaki. Di sini ada musculus tibialis posterior. Nah, ini merupakan otot terdalam dalam kompartemen posterior di tungkai bawah. Adapun origonya, dia berasal dari membrana interosea dan juga facies posterior dari tibia dan juga fibula, setengah bagian proksimal yang membatasi membrana interosea. Kemudian untuk insersionya itu yang pertama ke tuberositas osis navicularis, yang kedua basis metatarsalis 2-4, dan yang ketiga osa cuneiforma 1-3. Adapun persarafannya, ia dipesarafi oleh nervus tibialis dan fungsi utamanya adalah dalam gerakan inversi kaki. Di sini ada musculus gastrocnemius, yang mana otot ini mempengaruhi seluruh tungkai bawah dan juga gerakan pinggul serta area pinggang. Otot ini berfungsi dalam, tapi lebih ke terlibatannya dalam kegiatan sehari-hari, olahraga, dan juga mempertahankan ortostatisme. Dia ini terbagi menjadi dua, yaitu kapot medial di sini kapot medial, dan juga di sini kapot lateral. Nah, untuk kapot medial sendiri, dia itu berorigo dari facies popliteal femoris sebelah, sedangkan pada kapot lateral dia berorigo dari facies popliteal femoris sebelah proximal condylus lateralis. Mereka berdua ini sama-sama berorigo ke tendon calcaneus atau disebut juga tendon Achilles. Untuk pesarafannya, mereka ini dipesarafi oleh nervus tibialis. Ini ada musculus soleus. Otot ini lebih besar daripada musculus gastrocnemius dan juga berfungsi sebagai flexor plantar utama. Ya. Untuk origonya sendiri, dia berasal dari kaput fibula, kemudian facies posterior dan margo posterior fibula sepertiga bagian proksimal. Untuk kemudian dia juga berinsersi ke tendon Achilles. Untuk pesarafannya dia dipesarafi oleh nervus tibialis. Sini ada musculus popliteus, di mana dia ini berperan sebagai otot stabil utama lutut, berorigo dari epicondylus lateralis femoris dan berinsersi ke facies posterior tibia di atas linea musculi soleil. Untuk pesarafannya sendiri dia dipesarafi oleh nervus tibialis. Lalu di sini ada musculus plantaris. Jadi musculus plantaris ini bersama dengan musculus gastrocnemius dan juga musculus popliteus secara kolektif disebut sebagai musculus triceps surae. Nah, adapun pesarafannya sendiri dia dipesarafi oleh nervus tibialis, kemudian berorigo dari facies popliteal femoris sebelah proximal condylus lateralis dan berinsersi ke tendon Achilles yang di sini. Kemudian fungsinya dia bekerja dengan musculus gastrocnemius, tetapi tidak signifikan sebagai flexor lutut maupun plantar flexor pergelangan kaki. Selanjutnya di sini ada musculus extensor digitorum brevis, yang mana dia berorigo dari calcaneus permukaan dorsal dan lateral dan berinsersi ke aponeurosis dorsalis jari kaki kedua dan keempat. Untuk pesarafan sendiri dia dipesarafi oleh nervus fibularis profundus, dan untuk fungsinya sendiri adalah dalam pergerakan ekstensi.
Lalu ada musculus extensor hallucis brevis, yang mana dia berorigo dari calcaneus permukaan dorsal dan juga sinus tarsi. Dan untuk insersinya ke palang proksimal ibu jari kaki. Untuk pesarapan sendiri dia dipesarafi oleh nervus fibularis profundus, dan untuk fungsinya sendiri dia terlibat dalam ekstensi ibu jari kaki. Lalu ada musculi interossei dorsales pedis. Nah, otot ini merupakan kelompok 4 otot bisepalik berbentuk seperti bulu yang mengisi ruang di antara tulang metatarsal kaki. Untuk origo sendiri dia berasal dari aspek lateral tulang metatarsal. Nah, kalau insersi untuk otot pertama yang ini itu berinsersio ke sisi medial falang proksimal dari kedua, dan untuk ke tulang kedua hingga keempat, otot kedua maksudnya otot kedua hingga keempat itu berinsersi ke sisi lateral falang proksimal dari kedua hingga keempat. Adapun pesarapannya sendiri dia dipesarafi oleh nervus plantaris lateralis, dan untuk fungsinya sendiri yang pertama pada persendian pangkal jari kaki dia berperan dalam gerakan fleksi, abduksi jari kaki ketiga dan keempat ke arah lateral, dan adduksi jari kaki kedua ke arah medial. Dan untuk persendian pada jari kaki, dia berperan dalam gerakan ekstensi. Lalu ada musculi interossei plantares. Nah, ini ada 3 otot. Dia berorigo dari osa metatarsi 3 sampai 5, yaitu di permukaan plantar dan juga ligamen plantare longum. Untuk insersionya dia berinsersi ke basis palang proximalis dari kaki ke-3 sampai ke-5 sisi medial, dan untuk pesarafannya dipasarafi oleh nervus plantaris lateralis, dan untuk fungsinya otot ini berperan dalam kalau di persendian pangkal jari kaki berperan dalam gerakan fleksi dan juga adduksi ke arah jari kaki kedua. Kemudian di sini ada musculus adductor hallucis, yang mana dia ini ada kaput obliquum yang ini dan juga kaput transversumnya. Nah, untuk kaput obliquum sendiri dia berorigo dari os cuboideum, os cuneiform laterale, kemudian ligamen plantare longum, dan juga dari ligamen calcaneo cuboideum plantar. Nah, untuk kaput transversumnya dia berorigo dari kapsul-kapsul persendian pangkal jari kaki ketiga sampai kelima, dan juga di ligamen metatarsal transversum profundum. Nah, keduanya ini berinsersi ke os sesamoideum lateral pada kapsul sendi dasar ibu jari kaki dan juga dasar palang proksimal ibu jari kaki. Untuk pesarafannya mereka dipesarafi oleh nervus plantaris medialis, dan untuk fungsinya tepatnya pada persendian dasar ibu jari kaki mereka ini berperan dalam gerakan adduksi ke jari kaki kedua dan juga gerakan fleksi. Musculus flexor digiti minimi pedis berorigo dari basis metatarsalis 5 dan berinsersi ke palang proksimal 5, dan untuk pesarafannya dia dipesarafi oleh nervus plantaris lateralis. Kemudian untuk fungsinya pada sendi pangkal jari kaki kelima, fungsinya dalam gerakan abduksi, fleksi, dan juga oposisi. Selanjutnya di sini ada musculus flexor hallucis brevis, yang mana di sini terdiri dari 2 kaput, yaitu kaput medial dan juga kaput lateral. Nah, untuk origonya mereka berasal dari osa cuneiformia permukaan plantar, dan untuk bagian medial ini berinsersi ke os sesamoideum medial pada kapsul sendi dasar ibu jari kaki dan juga pada dasar palang proksimal ibu jari kaki. Kemudian untuk bagian lateralnya sendiri dia berinsersi ke os sesamoideum lateral pada sendi dasar ibu jari kaki dan juga pada dasar palang proksimal ibu jari kaki. Untuk pesarapannya mereka ini kalau di bagian medial itu dipesarafi oleh nervus plantaris medialis, kalau untuk kaput lateralnya dipesarafi oleh nervus plantaris lateralis. Untuk fungsinya sendiri pada persendian dasar ibu jari kaki berperan dalam gerakan fleksi. Selanjutnya di sini ada musculi lumbricales pedis, yang mana itu terdiri dari 4 otot, sini 1, 2, 3, dan 4 di sini. Nah, untuk musculi lumbricalis pedis ini, untuk yang pertama itu dia berorigo dari tendo musculus flexor digitorum longus ke arah dari kaki kedua sisi medial. Untuk musculi lumbricalis pedis 2 sampai ke 4 itu berorigo dari tendo musculus flexor digitorum longus ke arah dari kaki ketiga sampai kelima sisi yang membelakangi, dan insersinya mereka ini ke palang proksimal dari kaki kedua sampai kelima sisi medial, kadang-kadang juga menyebar ke dalam aponeurosis dorsalis. Untuk pesarafan sendiri, pada lumbricales yang pertama itu dipesarafi oleh nervus plantaris medialis, dan untuk
lumbricalis yang kedua sampai keempat itu dipasarafi oleh nervus plantaris lateralis. Untuk fungsinya sendiri, pada persendian pangkal jari kaki berperan dalam gerakan fleksi. Di sini ada musculus flexor digitorum brevis. Nah, letaknya tuh di sini. Dia berorigo dari tuber calcaneae, permukaan plantar, dan juga aponeurosis plantaris, dan berinsersi ke palang media jari kaki kedua sampai keempat, menembus dari tendon musculus flexor digitorum longus. Adapun untuk persarafannya, dia dipesarafi oleh nervus plantaris medialis, dan untuk fungsinya sendiri, yang pertama pada persendian pangkal jari kaki itu berperan dalam gerakan fleksi, dan pada persendian jari kaki berperan juga dalam gerakan fleksi. Musculus quadratus plantae, dia berorigo di calcaneus permukaan plantar dan juga di ligamen plantare longum, berinsersi ke tendon dari musculus flexor digitorum longus tepi lateral sebelum pemisahannya. Untuk persarafannya dia dipesarafi oleh nervus plantaris lateralis, cabang dari saraf atau nervus tibialis. Kemudian untuk fungsinya, dia itu membantu musculus flexor digitorum longus dalam gerakan fleksi keempat jari kaki lateral. Di sini ada musculus abductor hallucis, merupakan otot yang terletak di sisi medial telapak kaki, berorigo dari processus medialis tuberi calcaneae, aponeurosis plantaris, retinaculum musculorum flexorum, berinsersi ke os sesamoideum medial pada kapsul sendi dasar ibu jari kaki, kemudian pada pangkal palang proksimal ibu jari kaki tepi medial. Adapun persarafannya dia dipesarafi oleh nervus plantaris medialis, dan fungsinya pada persendian dasar ibu jari kaki berfungsi dalam gerakan abduksi dan juga fleksi. Kemudian di sini ada musculus abductor digiti minimi pedis. Nah, dia tuh berorigo dari processus lateralis dan juga processus medialis kaput dalam pada tuber calcaneae dan juga pada aponeurosis plantaris. Insersinya itu ke basis palangis proximalis 5 dan juga tuberositas osis metatarsi 5. Adapun persarafannya itu dipesarafi oleh nervus plantaris lateralis, dan untuk fungsinya pada sendi pangkal jari kaki kelima berperan dalam gerakan abduksi, fleksi, dan juga oposisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah di ekstremitas bawah, namun di sini lebih ke secara umumnya saja. Jadi itu yang pertama, arteri ekstremitas bawah dimulai dari asal arteri iliaca communis dari percabangan aorta abdominal menjadi iliaca communis dan juga arteri sakral median, kara anterior dan kiri badan vertebra lumbalis keempat. Nah, arteri iliaca communis bercabang menjadi arteri iliaca interna dan juga iliaca externa. Nah, arteri iliaca externa berlanjut ke tungkai bawah sebagai arteri femoralis. Arteri femoralis communis. Nah, arteri di atas ligamentum inguinalis dikenal sebagai arteri iliaca externa dan di bawahnya adalah arteri femoralis communis. Arteri femoralis communis memberikan cabang-cabang kecil yaitu arteri epigastrika superficial dan arteri pudenda externa dan arteri circumflex superficial sebelum percabangannya. Arteri femoralis communis bercabang menjadi arteri femoralis superficial dan profunda yang juga dikenal sebagai arteri profunda femoris. Arteri profunda femoris memunculkan arteri femoralis circumflex medial yang di sini dan juga lateral dan cabang-cabang perforasi ke otot paha. Arteri femoralis superficial berlanjut sepanjang sisi medial paha melalui kanal adduktor yang disebut sebagai atau nama lainnya itu disebut juga sebagai kanal Hunter sekitar sini. Arteri femoralis superficial keluar dari kanal adduktor berjalan posterior ke ujung bawah femur yang dikenal sebagai arteri poplitea setelah keluar dari hiatus adduktor di daerah fossa poplitea. Arteri femoralis superficial mengeluarkan cabang genicular descendens sebelum keluar dari hiatus adduktor yang memberikan suplai ke lutut dan juga dapat beranastomosis dengan cabang arteri poplitea lainnya. Arteri poplitea menyediakan kolateral yang kaya ke sendi lutut dalam bentuk arteri genicular superior dan inferior di kedua sisi sendi selain cabang genicular tengah dan cabang otot. Arteri poplitea bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan
trunkus tibioperoneus, kira-kira pada level sendi tibiofibular proximal. Arteri tibialis anterior berjalan sepanjang kompartemen lateral tungkai setelah menembus membran interoseus dekat tibia dan berjalan sepanjang permukaan anterior membran interoseus. Arteri tibialis anterior berlanjut di kaki sebagai arteri dorsalis pedis. Pada level malleoli, arteri terletak lateral terhadap tendon extensor hallucis longus yang berfungsi sebagai penanda anatomi untuk palpasi denyut klinis. Truncus tibioperoneus selanjutnya terbagi menjadi arteri peroneus dan arteri tibialis posterior yang berjalan sepanjang aspek posteromedial tungkai. Arteri tibialis posterior membentuk lengkung plantar media dan lateral. Lengkung plantar memunculkan arteri metatarsal dan arteri digital plantar. Ada cabang-cabang yang berkomunikasi antara lengkung ke arteri dorsalis pedis yang mengalami hipertrofi pada kondisi kaki dan membantu menjaga suplai darah ke jari-jari kaki. Arteri peroneal berakhir menjadi cabang kalkaneal medial dan lateral di atas sendi pergelangan kaki. Cabang-cabang ini berkomunikasi secara bebas dengan arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior dan membantu dalam kolateralisasi kaki jika terjadi kondisi penyakit. Ini yang terakhir dari pembahasan dari video saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.